Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sebagian dari umat Islam kalau sholat pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir ada yang membaca sholawatnya itu disertai dengan Sayyidina, ada juga yang nggak disertai dengan Sayyidina. Nah, yang benar yang mana? Aslinya yang diajarkan oleh Nabi, sholat itu nggak pakai Sayyidina. Nah, tapi sebagian ulama ada yang menambahkan kata Sayyidina sehingga sholawat dalam sholat itu jadi ada Sayyidinanya. Nah, sebenarnya kalau kata Sayyidina itu diucapkannya di luar sholat itu nggak masalah. Tapi yang bermasalah kalau diucapkannya di dalam sholat. Nah, kenapa kok sholat yang aslinya itu yang dari Allah itu nggak pakai Sayyidina? Yaitu mungkin supaya manusia itu nggak jadi sombong, supaya umat Nabi Muhammad itu nggak jadi sombong dan berbangga-bangga diri. Karena Allah itu nggak menyukai orang yang sombong dan nggak menyukai orang yang berbangga-bangga diri. Umpama misalnya, kadang-kadang orang berbangga-bangga atau sombong dengan jabatan profesornya atau doktornya, insinyur, dan lain-lainnya. Nah, mungkin supaya manusia itu nggak berbangga-bangga dengan titel-titel tersebut, maka bahkan Nabi pun nggak dikasih titel Sayyidina di depannya. Itu barangkali. Nah, yang jadi masalah sekarang, bacaan sholawat dalam sholat itu merupakan bacaan yang baku yang nggak boleh dirubah-rubah. Sehingga apabila bacaan sholawat dalam sholat dirubah atau ditambah dengan Sayyidina, maka itu secara hukum Islam jadi nggak sah. Kenapa jadi nggak sah? Karena kata Nabi, ibadah yang bukan dari aku, artinya yang bukan diajarkan oleh Nabi, maka ibadahnya tertolak. Nah, ibadah sholat yang ditambah dengan kata Sayyidina itu bukan dari Nabi. Maka secara hukum Islam itu tertolak dan nggak sah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan nama nabi-nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Nah, di dalam Al-Quran juga nggak ada satu nabi pun yang dikasih di depannya itu kata Sayyidina. Termasuk Nabi Muhammad juga nggak ada Sayyidinanya di dalam Al-Quran itu. Nah, sekarang kalau ada orang baca Al-Quran dengan ditambah Sayyidina dalam Al-Quran itu, maka itu dia jadi berdosa. Semestinya yang baca Al-Quran dapat pahala, tapi kalau dia tambah-tambah Al-Quran itu, dia rubah-rubah Al-Quran meskipun dengan hanya menambahkan kata Sayyidina, maka dia jadi berdosa. Nah, membaca Al-Quran yang sunnah aja, yang hukumnya sunnah, itu kita nggak boleh menambah kata Sayyidina di depan Nabi, di depan nama Nabi, apalagi di dalam sholat yang wajib. Terus ada ulama yang berkata begini, membaca Sayyidina dalam sholat itu lebih beradab daripada yang nggak baca Sayyidina. Nah, kalau menurut saya ini keliru. Kenapa keliru? Kita ambil contoh Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih anaknya, apakah dia lebih beradab bila dia menyembelih anaknya ataukah dia lebih beradab kalau dia nggak menyembelih anaknya? Udah pasti dia lebih beradab
apabila menyembelih anaknya. Kenapa? Karena itu perintah Allah, sang pemilik Nabi Ibrahim dan sang pemilik Nabi Ismail. Yang namanya pemilik itu berhak memerintahkan apa saja dan berhak berbuat apa saja terhadap apa yang dimilikinya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka itu dia beradab. Kenapa? Karena dia menuruti perintah Allah sebagai pemilik dirinya. Nah, begitu juga kalau kita sholat itu perintahnya nggak menggunakan Sayyidina. Maka sholat yang nggak menggunakan Sayyidina itu lebih beradab daripada yang menggunakan Sayyidina. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah, sang pemilik kita semua. Nah, kalau kita menambahkan dengan Sayyidina, itu boleh jadi kita namanya nggak patuh sama Allah dan juga nggak patuh sama Nabi. Itu. Jadi beradab atau nggak beradabnya itu bukan ditentukan oleh penghormatan kita terhadap orang lain atau siapapun, tapi tergantung dari kepatuhan kita kepada sang pemilik kita, yaitu Allah. Nah, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.